Sejarah asal-usul suku Karo, Sumatera Utara. Berada di bagian utara Pulau Sumatera, terdapat sebuah suku yang dikenal dengan nama suku Karo. Mereka tidak hanya mendiami wilayah Sumatera Utara, tetapi juga sebagian wilayah Aceh. Dengan demikian, keberadaan mereka mencakup wilayah yang cukup luas di Sumatera. Suku Karo ini memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya adalah mereka menetap di dataran tinggi Karo. Dataran tinggi ini menjadi rumah bagi mereka, tempat mereka membangun peradaban dan budaya. Bahkan, suku ini merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara, menunjukkan betapa besar dan kuatnya komunitas ini. Namun, apa yang membuat suku Karo begitu istimewa adalah sejarah panjang mereka. Menurut penelitian genetika, suku Karo telah mendiami Pulau Sumatera sejak 8.300 tahun yang lalu. Ini adalah waktu yang sangat lama, bahkan jauh sebelum Raja-Raja Batak datang ke Pulau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa suku Karo memiliki akar yang kuat dan sejarah yang panjang di tanah ini, menjadikan mereka bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia. Kisah Panglima Karo, asal-usul suku Karo. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang sangat jauh di seberang lautan, hiduplah seorang maharaja yang sangat kaya, sakti, dan berwibawa. Maharaja ini memiliki kekayaan yang melimpah, kekuatan yang tak tertandingi, dan wibawa yang membuat semua orang menghormatinya. Namun, kekuatan terbesar dari maharaja ini bukanlah kekayaan atau kekuatannya, melainkan seorang panglima perang yang sangat sakti dan berwibawa, bernama Karo. Panglima Karo ini bukanlah panglima biasa. Ia adalah seorang prajurit yang sangat kuat dan berani, yang selalu siap untuk melindungi kerajaannya. Lebih dari itu, Panglima Karo ini adalah keturunan India, yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Suatu hari, Maharaja memutuskan untuk memerintahkan Panglima Karo agar mencari tempat baru untuk memperluas kekuasaan. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Maharaja yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan kerajaannya. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan menganjurkan semuanya untuk bersiap-siap untuk berangkat ke negeri seberang. Di antara pengikutnya, ada seorang putri Maharaja bernama Miansari yang memilih untuk bergabung dengan Panglima Karo. Putri Miansari ini adalah seorang putri yang cantik dan berani, yang selalu siap untuk menghadapi tantangan apapun. Mereka mulai berlayar menyeberangi lautan dengan rakit yang mereka buat sendiri. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan bahaya, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang dan tinggal di sana selama beberapa bulan. Suatu hari, di sebelah selatan terlihat suatu pulau yang lebih luas dan lebih hijau lagi. Ia merasa bahwa pulau ini adalah tempat yang sempurna untuk mendirikan kerajaan baru. Dengan penuh semangat dan harapan, Maharaja dan pasukannya menyeberangi lautan dan tiba di pulau baru ini. Inilah awal dari kisah Panglima Karo dan Maharaja, sebuah kisah yang penuh dengan petualangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kisah ini adalah bukti bahwa dengan keberanian dan kebijaksanaan, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan, terjadi peristiwa dramatis yang membuat rombongan mereka terpencar dan terdampar di Pulau Berhala. Pulau ini, yang dipenuhi dengan berhala dan patung-patung kuno, menjadi tempat perlindungan mereka dari badai lautan yang ganas. Meski terpisah dan terdampar, semangat mereka untuk bertahan hidup tidak pernah pudar. Mereka berhasil bertahan hidup di Pulau Berhala ini, berkat keberanian dan kebijaksanaan Panglima Karo dan Putri Maharaja, Miansari. Dengan kerja keras dan determinasi yang kuat, mereka berhasil mendirikan kerajaan baru di sana. Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Haru, yang menjadi kerajaan terbesar di Pulau Sumatera. Kerajaan Haru ini sangat ditakuti dan disegani, bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini mencakup wilayah yang luas, termasuk daratan Karo dan daratan Aceh. Berdasarkan penelitian arkeologi, Kerajaan Sriwijaya sebenarnya adalah bagian dari Haru Karo. Ini menunjukkan betapa kuat dan berpengaruhnya Kerajaan Haru pada masa itu.
Dari sinilah asal-muasal kata Karo berasal. Suku Karo telah mendiami Pulau Sumatera sejak 8.300 tahun lampau, jauh sebelum Raja-Raja Batak datang ke Pulau Sumatera. Dengan demikian, suku Karo bukan suku Batak dan bukan juga subsuku Batak. Mereka adalah suku yang unik dengan sejarah dan budaya yang kaya. Inilah kisah Panglima Karo, yang menjadi asal-usul suku Karo. Kisah ini merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas suku Karo, yang hingga kini masih diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini adalah simbol dari keberanian, kebijaksanaan, dan ketahanan suku Karo dalam menghadapi tantangan dan membangun kerajaan mereka sendiri. Kehidupan suku Karo. Suku Karo, yang mendiami dataran tinggi di Sumatera Utara, memiliki kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satu aspek budaya mereka adalah bahasa mereka sendiri, yang dikenal sebagai cakap Karo. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam berbagai upacara adat. Salah satu ciri khas suku Karo adalah rumah tradisional mereka, yang disebut Siwalu Jabu. Nama ini berarti, rumah untuk 8 keluarga, mencerminkan struktur sosial mereka yang erat dan kooperatif. Setiap keluarga yang tinggal di rumah ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh pola kekerabatan mereka. Suku Karo juga dikenal dengan pakaian adatnya yang khas. Pakaian ini didominasi oleh warna merah dan hitam, dan seringkali dihiasi dengan perhiasan emas. Pakaian ini tidak hanya menunjukkan status sosial, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah mereka. Sejarah suku Karo juga erat kaitannya dengan pendirian kota Medan. Menurut cerita, kota ini didirikan oleh seorang tokoh Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran suku Karo dalam sejarah dan perkembangan wilayah ini. Secara keseluruhan, suku Karo memiliki sejarah dan budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam bahasa, rumah tradisional, pakaian adat, dan sejarah mereka. Mereka adalah bagian penting dari keragaman budaya Indonesia. Suku Karo memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Mereka adalah bagian integral dari keragaman budaya dan etnis Indonesia. Dengan memahami sejarah dan asal-usul mereka, kita dapat lebih menghargai keunikan dan kontribusi mereka terhadap mosaik budaya Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Kebenaran detailnya tentu kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.